Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu Sengsara Kristus di minggu yang kelima. Dan sambil menunggu ibadah ini dimulai, beberapa pujian akan sama-sama kita lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan.
Selamat pagi jemaat, Shalom. Warta, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 27 Maret 2022, pukul 9.00 WIB. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak yang datang berkebaktian di pagi ini. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer selama kebaktian berlangsung. Jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Kebaktian Minggu 27 Maret 2022 pukul 18.00 merupakan kebaktian syukur HUT AMGPM ke-89. 3. Penerimaan kebaktian Minggu 20 Maret 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 9.00 WIB, kolekta sebesar Rp15.514.000, syukur sebesar Rp3.189.000, perpuluhan sebesar Rp3.298.000, dan sarana fisik sebesar Rp575.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp9.755.100, syukur sebesar Rp731.000, dan sarana fisik sebesar Rp540.000. Pelayanan kebaktian di saat ini, pukul 9.00 WIB, dilayani oleh Pendeta C. Aliona. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya pasal 66 ayat 1 sampai 14. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Sengsara kelima. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Ibu Ellen Watimena, Heti Siwabesi, Kaks. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, nyanyian GPM nomor 8 bait 1 sampai 3. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 27 Maret 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi, STH Ketua, M. Takaria, MSI, Sekretaris.
Jemaat kita menyambut pelayan kita melakukan nyanyian GPM nomor 8 baitnya yang pertama. Engkau yang suci, sucilah Tuhan. Shalom. Di Gabah suci ini kita bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyampaikan keluhan, dan berusaha untuk merasakan kehadirannya. Dan tentu diharapkan dengan perasaan dan merasakan kehadiran Tuhan itu, cara kita bereksistensi diimbasi, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bisa memulihkan situasi dan kondisi yang kita geluti belakangan ini. Untuk itu marilah kita menenangkan diri, hati kita tenang, dengan kira yang cemerlang kita menghadap hadirat-Nya. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali.
Damai sejahtera Allah dalam Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara di Minggu Laetare ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yesus memang harus menjalani penderitaan agar kita semua dapat masuk ke dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, selaku orang percaya, kita bukan saja dipersekutukan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga dalam penderitaannya. Maka bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus, agar kita boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Saudaraku, di Minggu Laetare ini, kita diajak untuk mengerti dan memahami bahwa sukacita orang percaya adalah menjadi bagian dalam penderitaan yang Yesus alami. Derita adalah bagian dari hidup kita. Kelemahanlah yang sering menutupi diri kita untuk mengalami dan merasakan cinta kasih Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita mengaku segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sukacita dalam Tuhan
akan selalu membawa kita pada pengharapan. Jika dalam kehidupan ini ada derita yang harus ditanggung, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudaraku dipersilakan berdiri. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Senandung yang dibawakan oleh Ibu Ellen Watimena. Ya, shalom. Puji Tuhan. Selamat memasuki ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Dan mari kita simak pujian yang saya akan bawakan. Kita renungkan. Mengapa, untuk apa, dan bagi siapa Tuhan Yesus menderita dan mati di kayu salib. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Maka Yesus menderita. Untuk apa Yesus disalib? Bagi siapa Yesus harus tanggung semua? Renungkanlah kawan dan jawab segera. Hari itu bumi pun gelaplah, segelap hati kita. Tapi Yesus bawa dalam tangan Bapaknya, terang bersinar lagi di hati kita. gelaplah segelap hati kita, tapi Yesus bawa dalam tangan Bapaknya, terang bersinar lagi di hati kita. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Bagian Alkitab di pagi ini terbaca dari kitab Yesaya pasal 66 ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-14.
Kitab Yesaya pasal 66 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Mendahulunya mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami menghadap kekudusan hadirat Bapa yang Maha Suci. Di dalam Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan. Sebelum mata kami membaca bagian Alkitab, kami meminta Tuhan Allah kirimkanlah Roh Kudus-Mu, menguasai hati dan batin kami, supaya tidak hanya kami membaca, tapi kami dimengerti dan kami dapat memahami serta melakukannya dalam seluruh aktivitas hidup dan kerja kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, firman kebenaran dan kehidupan, kami berdoa. Amin. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak aku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah mendapat malu. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergairahlah bersama-sama dia segirang-girangnya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan dari sungai dan kekayaan bangsa-bangsa, seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong,
akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah bagian Alkitab yang kita baca di pagi ini. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengar, tapi mau membuka diri untuk mengaplikasikannya. Tuhan memberkati. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Virtualisme atau virtual yang berkembang sangat pesat telah menggoda dan menarik masyarakat dunia ke dalam jaringan internet. Tercatat sekitar 5 miliar atau 65% pengguna internet dari total populasi penduduk di dunia ini. Pada masa pandemi COVID-19, ketergantungan orang pada internet semakin melambung tinggi. Anak-anak kita belajar via online. Yang mau bayar tagihan listrik, air, dan berbagai transaksi lain agar lebih cepat bisa misalnya via ATM banking. Mau informasi apa saja dapat dilakukan dengan googling. Berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga dimanapun mudah. Mengirim foto makanan, minuman dari restoran, entah dalam perjalanan atau memesan makanan, dapat dilakukan dengan cepat melalui aplikasi dan internet. Mau menonton film? Mengikuti peristiwa-peristiwa penting, semisal live streaming dengan selisih waktu sepersekian detik. Oleh karena itu kita tidak merasa heran jika ketergantungan umat manusia, jika ketergantungan saudara dan saya terhadap internet meningkat amat drastis. Dan tercatat sekitar 215 juta atau 77% pengguna internet dari total populasi penduduk di Indonesia mencapai angka fantastik. Realitas di era baru ini telah mewarnai pola hidup dan perilaku saudara dan saya. Dari anak kecil, apalagi orang dewasa. Berkumpul, semisal reuni melepas kangen dengan rekan-rekan ketika di SMA, kadang lewat begitu saja bagaikan bayu, karena setiap orang sibuk dengan handphonenya.
family time, yang mestinya dimanfaatkan demi kebersamaan dan kehangatan anggota keluarga setelah seharian bekerja di luar rumah, kerap berlalu tanpa makna karena setiap orang sibuk dengan gadget sendiri. Malah, bangun tidur pun yang pertama dicari adalah handphone, mencek berita atau informasi. Jam istirahat sambil ngopi di warung, tampak orang-orang yang begitu egois, sibuk dengan gadget sendiri-sendiri. Kadang tersenyum dan tertawa sendiri, malah tidak jarang ada yang sedih tanpa sebab, atau baper gara-gara drakor. Kemarin, saudaraku, 26 Maret, di Jakarta digelar Grand Launching Trend. Ini sebuah bisnis kepercayaan yang belum 1 tahun sudah memperoleh rekor muri Indonesia dan dunia. Ini modem multifungsi yang mampu mengatasi blank spot di era digital 4.0. Dengannya kita dapat mengirim laporan, melakukan komunikasi dan transaksi apa saja secara cepat. Dan kita yang hidup di era revolusi industri 4.0 atau dengan menggunakan jaringan 4G, kita sementara bergerak memasuki era digital 5.0 atau 5G yang sudah memasuki beberapa kota besar di Indonesia. Dan oleh karena itu, kita sebagai gereja harus selalu perlu diingatkan agar kita harus hati-hati, agar kita harus selalu waspada selama kita diberikan kesempatan untuk berkarya. Mengapa saya katakan demikian? Karena gereja diutus Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Bisa jadi malah gereja yang digarami dan diterangi. Sebab karena saudara dan saya adalah anggota gereja sekaligus anggota masyarakat. Apabila anggota gereja yang belum menyadari panggilannya sebagai pengikut Kristus, mudah sekali terpengaruh oleh gaya hidup yang bisa mempengaruhi keberadaan gereja. Seandainya ada seseorang yang ternyata korup, tentu perilakunya dan akibatnya berdampak pada lembaga di mana ia bekerja. Dan alih-alih menyelamatkan nama baik institusi, tidak mungkin muncul banyak kecurigaan. Saudara, gereja layak disebut sebagai gereja apabila gereja benar-benar menjalankan misi yang dipercayakan oleh Tuhan. Jika kita membalik lembaran-lembaran sejarah dari abad ke abad, selalu saja tampak pergeseran pemahaman. Dan dengan demikian terjadi pergeseran aksi mengenai misi. Jadi ternyata konteks yang bergeser itu menjadi variabel independen terhadap pergeseran pemahaman dan praktek bermisi atau ber-PI. Itulah sebabnya kerap terjadi gesekan-gesekan tajam dalam masyarakat dan gereja. Jika kita mengikuti YouTube pada akhir-akhir ini, kita menjumpai adanya polarisasi beberapa masyarakat juga dalam gereja disertai dengan penajaman-penajaman tertentu. Sehingga yang terjadi adalah kekacauan sosial. Ada sikap tidak toleran, kaku, sumpah, dan fitnah. Ada kubu yang mementingkan etika sosial,
Tetapi ada juga yang mementingkan etika pribadi. Yang satu memandang dosa berdimensi sosial, namun yang lainnya memandang dosa berdimensi pribadi. Yang satu cenderung menyamakan misi dengan mewujudkan kemanusiaan atau terjadi perubahan-perubahan sosial. Yang lainnya menyamakan begitu saja misi dengan panggilan untuk pertobatan doang. Yang satu menilai kemanusiaan secara positif, yang lain justru memandangnya negatif. Yang satu memperlihatkan kecenderungan ke arah sosialisme, sementara yang lain cenderung ke arah kapitalisme. Apakah kubu itu vertikalis evangelikal? Apakah kubu itu horizontalis ekumenikal? Yang pasti, saudaraku, tidak ada kubu yang horizontalis yang tidak vertikalis. Tidak ada kubu yang vertikalis yang tidak horizontalis. Tidak hanya itu, saudaraku. Dari medsos tampak tindakan ketidakadilan. Di mana-mana kita membaca dan melihat terjadi kekerasan, permusuhan antar manusia yang berbeda budaya dan agama. Kendati mayoritas atau minoritas itu relatif, tak dapat dipungkiri bahwa berbagai tekanan masih kerap dialami oleh pihak minoritas yang dipandang kecil, lemah, miskin, dan termarginalisasi. Saudaraku, semua peristiwa itu menyebabkan timbul rasa tenang dan nyaman, tidak timbul rasa senang dan nyaman untuk mempercayai sesama, termasuk gereja dan rohaniwan sekalipun, mulai runtuh dan luruh. Orang saling mencurigai tindakan sesamanya karena dikhawatirkan ada politisasi udang di balik batu. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pengakuan dan kehormatan, sehingga nepotisme bisa menafik semua kapasitas SDM. Akibatnya, baik masyarakat maupun gereja, kita semua menjadi apatis. Seolah-olah tidak lagi ada mengharapkan terjadi hal-hal baru yang menakjubkan. Situasi dan kondisi apatis seperti ini yang dapat menggarami dan menerangi gereja kita, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. Memang tidak sedikit di antara kita yang gemar untuk datang ke gereja. Tidak sedikit di antara kita yang senang melayani. Namun apa motivasi dari kerinduan ke gereja atau melayani pekerjaan Tuhan? Sungguhkah semua yang sudah, sedang, dan akan dilakukan karena iman kepada Tuhan? Sungguhkah semua yang dilakukan karena rindu memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan? Atau hanya untuk pengakuan, seolah percaya kepada Tuhan? Dan masih dapatkah saudara dan saya dipercayai? Masih relevankah tugas pengutusan dalam konteks masyarakat dan gereja seperti yang baru saya katakan tadi? Jika ada tugas perutusan, masih membarakkah kesadaran pada pemberian otoritas dari Tuhan sebagai mitra kita, agar saudara dan saya dapat melakukan misinya? Bukankah pada masa COVID-19 telah memaksa kita untuk melakukan perenungan mendalam bahwa misi yang diemban gereja apapun bukan misi gereja itu sendiri,
tetapi misi Allah yang dilakukan oleh gereja-gereja. Dan apabila tugas perutusan masih menjadi bagian penting dalam pelayanan gereja, maka Kristus yang memulihkan hubungan Tuhan dengan manusia juga akan memberikan kuasa kepada saudara dan saya, supaya dimanapun dapat kita berperan sebagai pemulih, sehingga damai dan sejahtera dapat dirasakan warga gereja, damai dan sejahtera dan kenyamanan dapat dirasakan oleh warga masyarakat dan semua orang yang merindukan pemulihan. Dan memang mesti demikian. Seharusnya memang mesti demikian. Karena gereja hadir sebagai pemulih untuk memulihkan sikap apatis masyarakat, memulihkan sikap apatis jemaat, supaya menjadi pionir pemulih ketidakadilan, pemulih penindasan dan keserakahan melalui sikap, tindakan kasih, dan peduli. Apakah berbagai berita ini yang kita baca di YouTube yang sementara viral sekarang, panas dan menggemaskan itu, membuat saudara dan saya menjadi apatis? Atau justru semakin membuat kita termotivasi untuk menyatakan kesaksian gereja untuk memulihkan kehidupan ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita perlu mencari ilham dan menimba inspirasi dari Yesaya 66 yang berkisah tentang umat Israel sekembali dari Babel mengalami penderitaan gara-gara situasi dan kondisi sosial politik dan ekonomi umat yang labil. Dan penderitaan umat itu diperparah lagi dengan perilaku imam atau tokoh spiritual yang ngotot jabatan namun menyalahkan kedudukan. Umat yang kecewa terhadap pemimpin yang tidak dapat dijadikan teladan dan diandalkan, bahkan dibanggakan. Lantas umat mengambil jalan pintas, sikap sinkretistis, yaitu dengan cara menyembah Allah sekaligus menyembah dewa. Percaya Tuhan sekaligus percaya setan. Mau kaya, mau jabatan, mau apa saja, tempatkanlah setan di depan. Nanti setelah kaya, setelah berkuasa dan berpengaruh, barulah Tuhan yang di depan. Seperti itulah kira-kira kurang lebih sikap umat dikiaskan. Di tengah situasi dan kondisi demikian, tampillah Nabi Yesaya di pentas sejarah dunia menyampaikan suara kenabian bahwa Tuhan Allah masih peduli betapapun menyedihkan kehidupan moral spiritual kita. Oleh karena itu, saudaraku, yang patut dipuji dan patut disembah adalah Tuhan, bukan memuji dewa atau mencari setan, bukan pula menyembah kedua-duanya. Jadi tuntutan dan sikap tegas Nabi didasarkan pada pertimbangan teologis bahwa ibadah dan ketaatan kepada hukum hari Sabat kala itu terlalu mendapat porsi besar. Ritual dan penampilan keagamaan sangat ditonjolkan. Seolah dengan cara demikian nama Tuhan dimuliakan. Padahal, saudaraku, umat sesamanya berkumpul di bait suci seperti kita saat ini untuk mendengar firman, menaikkan doa, dan berusaha untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
Disinilah sebenarnya letak pentingnya ibadah. Bukan pada upacara penyampaian korban di bait suci. Makanya secara tegas dan keras saya mengingatkan bahwa ibadah yang berkenan bukan sebatas bangunan fisik bait suci sebagai simbol kehadirannya. Demikian pula dengan korban bakaran. Simbol pengakuan, simbol pertobatan terletak pada ketaatan kita kepada Tuhan dan perilaku adil terhadap sesama dan lingkungan. Sikap itu yang menentukan terjadinya pembaharuan budi dalam diri setiap orang. Sekaligus pengakuan dan simbol pertobatan kita kepada Tuhan. Hal ini terpatri dalam ayat 10 sampai ayat 14 dari pembacaan kita tadi. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, bersorak-soraklah karenanya, hai orang-orang yang mencintainya, bergirang-giranglah bersama-sama dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Sukacita yang dimaksud terjadi setelah masa penghukuman Tuhan berakhir. Sukacita itu hanya dapat dipahami jika kita memiliki relasi akrab dengan Tuhan dan sesama. Dan sukacita ini dijelaskan secara gamblang sebagai gambaran relasi antara seorang ibu dan anaknya. Seorang ibu memberikan ASI untuk menghidupi bayinya. Dan si bayi tentu tergantung, bahkan bergantung pada ibunya. Sebagaimana ia mesti menggendong, merawat, membelai. Jadi sukacita yang sesungguhnya tidak tergantung pada atau dari dalam diri kita maupun dari luar kita. Sukacita yang sesungguhnya bersumber dari sumber sukacita itu sendiri, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, persekutuan atau relasi dengan Tuhan yang akrab merupakan awal dan dasar dari lahirnya rasa sukacita dan syukur kita. Hal itu akan terjadi jika dalam situasi apapun kita selalu bersandar dan mencari sumber sukacita itu. Entah pada saat kita merayakan hari ulang tahun, entah pada saat kita mensyukuri hari ulang tahun pernikahan, entah pada saat kita mengalami surplus dalam bisnis, atau mengalami defisit sekalipun. Susah ataupun duka, sukses ataupun gagal. Jadi pesan yang disampaikan oleh Yesaya 66 adalah bahwa kehadiran Allah yang menyelamatkan itu tidak semata-mata dikarenakan ritual, melainkan karena keyakinan kita pada Allah yang hidup. Sehingga relasi mesra dalam ketaatan kepada Allah dan perbuatan-perbuatan bajik terhadap sesama menjadi hal yang paling utama. Yang penting, saudaraku, bukan perubahan pada suasana sekeliling, seperti suasana tempat ibadah yang nyaman, karier atau jabatan yang meningkat, kekayaan yang terus bertambah, dan kesuksesan lainnya. Melainkan perubahan karakter kita. Karakter kita yang terus ditempa, kemudian dibentuk, sehingga makin lama semakin menyerupai Kristus. Dengan demikian, barulah kita paham bahwa ibadah kepada Tuhan bukan sekadar ritual formal, melainkan ibadah yang mengandung relasi akrab dengan Tuhan. Yang Tuhan rindukan adalah relasi mesra kita dan hangat, sehingga kita sungguh-sungguh mengetahui apa pekerjaan Tuhan dan mana yang mesti kita lakukan. Melalui relasi yang dekat dengan Tuhan, kita diingatkan
tentang adanya pemberian otoritas sebagai mitra Allah dalam mewujudkan misi kerajaan Allah di dunia ini, yaitu misi perdamaian antara Allah dan manusia. Misi yang berdampak pada pemulihan hubungan Allah dan manusia dan lingkungan. Misi yang selalu memberikan pengharapan untuk hidup baru dan damai bersama Tuhan dan seluruh ciptaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, relasi akrab dan hangat dengan Tuhan tidak berhenti pada pengetahuan kita tentang apa yang mesti kita lakukan saja, tetapi mesti lahir dalam tindakan sebagai pionir penyembuh dalam segala bentuk relasi dengan sesama. Ketika terjadi distorsi dengan sesama yang seiman, terjadi silang pandangan dan distorsi dengan orang-orang yang tidak seiman, kita mengalami tingkat emosional yang tinggi ketika mendengar berita-berita di YouTube. Ketika terjadi distorsi, apakah semarga atau tidak semarga, segereja atau tidak segereja, sekampung atau tidak sekampung, sebagai pemulih, kita hadir menjadi sahabat yang menolong, bukan sebagai hakim yang menjustify dan merusak, karena berbagai kepentingan dan tekanan. Saudara dan saya, kita semua terpanggil untuk melakukan pemulihan dengan karya kasih, keadilan, dan kebenaran. Pada poin inilah, saudaraku, kita bisa merasakan betapa bahagianya kita bisa menjadi mitra Allah. Dan Tuhan digambarkan seperti ibu yang menghibur umatnya secara tanpa pamrih. Ibu yang selalu menerima kondisi anak apa adanya, tidak hanya menerima yang baik dan spektakuler, yang cacat dan menyedihkan pun terima. Ibu yang selalu berada di sisi ketika dunia membenci anaknya. Seperti itu penghiburan yang Tuhan berikan untuk umatnya. Seperti itu pula penghiburan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu bersemangat. Kita mesti bersukacita menghadapi kehidupan ini, pahit sekalipun. Bagi yang tadinya lesu, ditimpa petaka, mesti bangkit dan bertumbuh. Bertumbuh pesat seperti rumput muda tumbuh lebat. Yesaya 66 berisi berita penguatan, berisi berita penghiburan, dan keselamatan yang menjanjikan shalom untuk saudara dan saya sebagai hamba-hambanya yang resah dan duka karena banyak tantangan. Pada Minggu Sengsara Kristus kelima ini, saudara dan saya diajak untuk bersukacita karena kemurahan Tuhan di bawah serotan tema bersorak dan memuji Allah dalam penderitaan. Saudara dan saya diajak bersorak dan memuji Tuhan karena keselamatan telah kita terima melalui Kristus yang berani menempuh jalan salib. Dan rasa syukur, rasa sukacita kita lahir sesungguhnya dari penghayatan dan keyakinan kita bahwa kita memang berdosa, namun dilayakkan oleh Tuhan. Kita berdosa, mestinya menerima akibat yang setimpal. Namun kasih Kristus yang tidak bersyarat telah menyelamatkan kita semuanya. Oleh karena itu, saudaraku, hendaknya kita dapat menyambut seruan dan ajakan Sang Nabi dengan iman yang kokoh. Penghayatan iman ini mengharuskan kita menjadikan Allah dalam Kristus sebagai yang paling utama. Untuk bersorak dan memuji Allah dalam penderitaan tidak bermaksud agar saya bersukacita dalam setiap penderitaan atau kotong sanang tetap menderita. Ajakan ini didasarkan pada keyakinan
bahwa dalam penderitaan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Justru Tuhan sangat peduli dan memedulikan kita, laksana seorang ibu yang mengasihi, seorang ibu yang melindungi, yang mengayomi, yang memberi rasa aman. Keyakinan ini yang membuat kita semakin teguh di tengah tantangan zaman pada masa kini. Justru itu saudaraku, hendaknya hidup kita berpaut pada Tuhan dan firman-Nya agar tidak jatuh dalam pencobaan. Rasa bersyukur dan bersukacita hendaknya dimaknai melalui sikap hidup saling menguatkan, saling menopang, dan berbagi dengan sesama yang susah, menderita, atau yang membutuhkannya. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan lagi saudara dan saya menganggap diri hanya sebagai domba. Jangan lagi kita menganggap diri kita sebagai domba yang harus digembalakan oleh para gembala. Tetapi marilah dan hendaknya selalu kita menjadi mitra yang aktif dengan Tuhan untuk menjalankan tugas pengutusan ini. Saudara kenal Fanny Crosby? Seorang ibu rumah tangga, guru yang setia, sakit-sakitan, toh dipakai oleh Tuhan untuk menciptakan ribuan lagu yang pesannya masih bergema sampai detik ini. Ada kaum awam yang menjadi tokoh pendiri gereja, terlibat aktif dalam mendirikan jemaat, menjadi berkat bagi masyarakat sekitarnya. Di Jemaat Immanuel Karangpanjang, di sekitar gedung gereja Maranatha ini, di Klasis Kota Ambon, di Jemaat Silo, di Klasis dan semua jemaat yang berada dalam kawasan pelayanan GPM. Kita bisa temui sejumlah nama: Minggus, Anton, Mary, Sonia, Nadine, Markus. Banyak sekali nama. Bukan cuma penginjil, warga jemaat. Tuhan tidak hanya memakai orang-orang hebat, tetapi juga anggota biasa. Jadi pikiran bahwa Tuhan hanya mengutus orang-orang besar untuk bermisi, keliru. Siapapun boleh kalau Tuhan pilih. Dan Tuhan tetapkan menjadi mitranya. Untuk mencapai semuanya itu saudara, perlu pengorbanan. Ada yang ikhlas menggunakan hasil jualan harta milik untuk pembangunan gedung gereja. Ada yang lama sekali meninggalkan anggota keluarga. Dan semua bentuk pengorbanan itu kini membuat kita generasi sekarang menikmatinya. Pimpinan di provinsi ini, pimpinan di kota Ambon ini, pimpinan di sektor-sektor, di RT-RT dan RW-RW, semuanya hendaknya terlibat sebagai pemulih, pion-pion yang memulihkan keadaan, yang menyejukkan suasana hati dan pikiran. Tuhan tidak hanya mengutus 12 murid, bukan? Tuhan juga mengutus pekerja lain. Jadi kita perlu memeriksa diri. Apakah selama ini kita bersikap sebagai sahabat? Atau kita bersikap sebagai mitra Tuhan yang menjadi saksi yang baik dalam melaksanakan tugas pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai imamat am orang percaya. Saudara, lakukanlah tugas pengutusan. Karena dengan melakukan tugas pengutusan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, sesungguhnya kita sedang terus belajar menabur dalam roh. Karena apa? Karena pasti kita akan menuai buah-buah roh
yang menjadikan kehidupan kita semua indah dan bermakna. Amin. Saudaraku dipersilakan berdiri. Dan bersama-sama dengan semua orang yang bersuka cita dalam pengharapan, kita mengikrarkan pengakuan iman dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, tempatnya tinggal di kalangan mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus, orang kudus, ampunan dosa, pemuritan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Solois Saudara Heti Sibabesi dipersilakan untuk puji Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, oh, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku
Terima kasih Ibu Heti Siwabesi. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya. Sambil persembahan dijalankan, jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 169 bait pertama dan seterusnya. Kami bawa persembahan. Suci
yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah Bapa yang kekal kudus, kini di hadapan-Mu telah tersedia persembahan syukur yang umat-Mu bawa dari segala kekurangan dan kelebihan mereka. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkati sucikan persembahan syukur ini, agar menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mau memperlabakan itu dalam seluruh hidup dan kerja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kidung pujian yang akan disampaikan oleh Kaks dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Satu pujian akan kami lantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam memasuki minggu-minggu Advent Kudus ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God.
Terima kasih, Kaks. Mari kita bersatu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Bapa dalam Kristus, kami sangat bersyukur karena keyakinan Dikau berkenan memberkati semua yang telah dikerjakan sejauh berkenan di hadapan hadirat. Dan Tuhan juga berkenan mengampuni jika dari semua yang telah kami lakukan tidak berkenan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu dapat memampukan kami untuk memahami dan mendorong kami untuk menerjemahkan berita hari ini sesuai kemampuan kami yang rada terbatas. Kami bersyukur bahwa dari dalamnya kami memperoleh pengertian. Dari dalamnya juga kami memperoleh kekuatan, juga penghiburan. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari persekutuan umat percaya di segala abad dan tempat yang percaya kepada Kristus. Kami mohon agar kuasa-Mu bekerja supaya negara-negara yang tidak aman karena perang, Rusia, Ukraina, dapat mengenal keadilan dan kedamaian. Dan daerah-daerah yang masih penuh tantangan dan target kelak menjadi lahan subur demi maksud luhur kemanusiaan. Semua orang yang berpengaruh bisa menjadi pemulih untuk mendinginkan suasana yang hangat. Tuhan, kadang kami menyerahkan hidup yang kerap dibayangi ragu-ragu. Kadang-kadang diliputi ketakutan dan ketidakpastian karena berbagai hal. Usia, fisik yang lemah, sakit penyakit yang belum sembuh, kehilangan pekerjaan, atau telah mencoba untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, namun belum berhasil. Banyak sekali persoalan yang kami gumuli dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami mohon kepadamu agar pemerintahan-Mu betul-betul dapat mempengaruhi hidup kami, sehingga betul-betul kami bisa berfungsi sebagai pemulih yang berusaha melakukan pemulihan dan pemerataan hidup, yang selalu diwarnai oleh kasih dan rasa hormat. Untuk itulah kami mendoakan Presiden Republik Indonesia beserta Kabinet dan semua wakil rakyat di pusat hingga di pelosok. Kami mendoakan Bapak Gubernur Maluku beserta jajarannya, juga wakil rakyat di provinsi ini. Kami mendoakan Bapak Wali Kota beserta jajarannya dan para wakil rakyat di Kota Ambon. Kami mendoakan Gereja Protestan Maluku di tingkat sinode, klasis, dan di jemaat-jemaat, juga klasis Kota Ambon. Kiranya Dikau berkenan menunjukkan kuasa-Mu, agar kehadiran-Mu sungguh-sungguh dapat semua kami rasakan, sehingga kami semua bisa efektif menjadi hamba-Mu yang baik. Tuhan yang kami sembah dalam Kristus, kami mohon agar berbagai penderitaan hidup yang masih kami alami bisa memperoleh keringanan dari penderitaan itu. Kami sungguh sadar terlalu banyak persoalan dalam gereja dan masyarakat, dalam keluarga, di lingkungan yang paling terkecil, bahkan dalam klasis-klasis dan jemaat-jemaat. Kami mohon kepadamu, Dikau berkenan menjadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang bijak, berani dan tegas memperdengarkan suara kenabian yang berasal daripada-Mu. Berikanlah kepada kami kepekaan yang tinggi, agar sebagai gereja kami mampu membaca gejala zaman dan bisa berfungsi sebagai penjaga terhadap kehidupan orang banyak. Bapa dalam Kristus,
Masih banyak masalah dan harapan. Tuhan tahu semua itu yang kami gumuli. Yang kami pribadi maupun keluarga dalam menyampaikan kehadapan-Mu. Dan tanpa sedikit pun memaksakan kehendak kami karena kami yakin Tuhan yang Maha Kuasa dalam Kristus berkenan menambahkan lebih dari yang kami pinta. Jika Kau berkenan mewujudkan kehendak-Mu sesuai dengan waktu Tuhan. Semuanya ini kami bawakan dengan nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dipersilakan berdiri dan kita puji Tuhan. Nyanyian GPM 224. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Kristus telah menderita dan mempertaruhkan hidupnya untuk menjalankan misi Allah. Itulah teladan yang mesti menjadi semangat hidup kita. Dengan semangat itulah kita mampu bertahan dalam berbagai cobaan dan derita hidup, sambil tetap mengerjakan keselamatan dalam janji berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan selalu melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Atas nama Majelis Gereja, juga Badan Pekerja Klasis Kota Ambon,
kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari